Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, untuk pertemuan 3 kali ini kita selenggarakan dengan online asinkronus dulu ya. Jadi di sini saya membuat video terkait dengan pembahasan lanjut mengenai data warehouse dan data mining. Namun di pertemuan 3 ini kita masih membahas tentang data warehouse ya. Jadi, ini adalah pertemuan data warehouse yang terakhir. Jadi kita akan melanjutkan ke pertemuan data mining untuk pertemuan ketiga dan seterusnya. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan data warehouse kali ini adalah masalah data warehouse modeling. Jadi di sini akan kita pelajari tentang skema data warehouse. Untuk implementasinya mungkin teman-teman bisa mengimplementasikan sendiri ya dari skema ini ke relational database. Nah, di sini skema data warehouse terdiri dari multidimensional data, gitu ya. Itu juga kita udah bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan skema dari data warehouse ini disebut sebagai dimensional modeling. Artinya dia memiliki dimensi, gitu ya, dari kondisi operasional dan kemudian disatukan dalam suatu tabel fakta, gitu ya. Nah, di sini saat kita memodelkan suatu data warehouse, dia masih menggunakan konsep IR diagram. Jadi teman-teman harus mengingat kembali seperti apa IR diagram yang dipelajari pada mata kuliah basis data yang waktu itu pernah dipelajari. Nah, di sini ada beberapa dimensi yang minggu kemarin sudah saya jelaskan, gitu ya. Misalnya saya akan mengambil suatu dimensi. Saya adalah yang saya contohkan kemarin ya, saya adalah seorang HRD di mana saya ingin mengetahui atau ingin membuat suatu analisa terkait dengan pekerjaan saya tentang karyawan misalnya. Lalu kemudian saya ambil satu dimensi, yaitu dimensi karyawan. Nah, dari dimensi karyawan ini saya memiliki fakta mengenai data karyawan, ada nomor induk pegawai, ada nama, ada mulai bergabung kapan dan lain-lain. Jadi ada atributnya banyak, gitu ya. Lalu saya ingin melihat misalnya masalah waktu itu juga dicontohin masalah absensi, gitu ya, absensi pegawai. Maka dari selain tabel karyawan, saya ambil dimensi yang lain, yaitu dimensi dari absen. Nah, di situ kelihatan si Agung misalnya masuk jam berapa, gitu ya, pulang jam berapa, di absen pada hari apa, ya dan seterusnya. Jadi fakta kita dapatkan dari situ. Nah, lalu dari situ kita bisa lihat berapa lama jam kerja, gitu ya, yang ini dicontohkan kemarin. Lalu berapa hari dia masuk, berapa hari dia terlambat, berapa hari dia libur, berapa hari dia tidak masuk, gitu ya. Nah, dari dua tabel dimensi itu akan berkumpul menjadi suatu fakta atau akan berkumpul jadi satu fakta, gitu ya. Nah, kalau saya ingin tambahkan analisa lebih lanjut, misalnya mengapa si Agung ini suka terlambat, lalu saya buat lagi saya ambil lagi dimensi yang lain, yaitu misalnya tempat tinggal, gitu ya. Oh, ternyata Agung suka terlambat karena jarak rumah dengan kantor itu dia memiliki jarak yang lumayan jauh ya, di atas 50 km misalnya. Nah, jadi dari tabel karyawan, tabel absen, dan tabel alamat rumah, gitu ya. Jadi kita anggap itu sebagai dimensi. Ketiga dimensi ini akan bertemu di satu tabel fakta. Jadi sebanyak-banyaknya analisa yang kita inginkan, maka kita harus mengambil sebanyak-banyaknya dimensi, ya. Dimana kemarin juga dijelaskan bahwa di data warehouse diperkenalkan dua konsep tabel. Yang pertama dia disebut tabel dimensi, yang kedua dia disebut sebagai tabel fakta, gitu ya. Nah, di sini ya tabel fakta itu biasanya ada satu, jadi hanya satu aja tabelnya, dan dia akan memiliki composite primary key, jadi dia akan ada primary key di situ, tabel faktanya, dan setiap dimensi yang terhubung ke fakta itu akan menyebabkan tabel fakta itu memiliki foreign key dari setiap tabel dimensi.
ya. Nah, setiap tabel dimensi juga akan memiliki primary key, tapi dia non-composite. Dia memang benar-benar primary key hanya untuk dimensi itu aja. Ya, kemudian nanti tabel dimensi akan berkorespondensi ke satu tabel fakta. Sehingga nanti primary key di tabel dimensi akan menjadi foreign key di tabel fakta. Namun memang tabel fakta akan memiliki primary key-nya sendiri juga, gitu ya. Sehingga setiap dimensi tadi bersatu di tabel fakta dan kita bisa analisa dari dimensi-dimensi tersebut mengenai fakta apa yang ingin kita ketahui di dalam data warehouse. Baik, pertama kita lihat apa itu tabel dimensi dulu. Ya, seperti yang sering dijelaskan, kita ingin menganalisa data, maka kita ambil dimensi ini, kita ambil analisa data lagi, kita ambil dimensi yang lain gitu ya, sehingga nanti akan jadi banyak dimensi datanya, makanya data warehouse disebut multidimensional analisis gitu ya, dan dia akan bergabung dalam satu tabel fakta. Nah, di sini definisi formalnya menurut Kimball dan Ross ya tahun 2013, tabel dimensi adalah suatu tabel di mana tabel tersebut memiliki primary key. Berarti tabel dimensi adalah tabel yang memiliki primary key. Ya. Dia adalah tabel yang bisa berasal dari data mentah di operasional, di area operasional. Waktu itu kita sudah membagi ya bahwa ada area operasional atau transaksional dengan area strategik. Nah, artinya dia adalah suatu tabel yang memiliki primary key, cuman karena dia adalah data warehouse, maka bisa jadi atribut-atributnya tidak hanya atribut mentah, tapi ada atribut yang berupa derived atribut dan agregasi juga. Ya. Nah, di mana dia akan memiliki atribut-atribut yang deskriptif. Nah, tabel dimensi akan berisi suatu konteks tekstual yang terkait dengan kegiatan pengukuran suatu bisnis. Nah, di sini yang penting kita tampilkan adalah tabel dimensi itu harus terkait dengan siapa. Tadi kita contohkan tabel karyawan, gitu ya, itu siapa, gitu ya. Apa, misalnya absensi, gitu ya. Di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, jadi tabel dimensi itu harus memiliki kegiatan pengukuran dari bisnis terkait dengan siapa, apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana. Ya, siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Jadi ada 6 terkait dengan kegiatan tersebut. Kemudian menurut Cannoli dan Beck tahun 2015, tabel dimensi adalah tabel yang berisikan kategori dengan ringkasan data detail yang dapat dilaporkan. Nah, berarti atribut-atribut pembentuk dari tabel dimensi ini tidak selalu tabel mentah dari tabel operasional. Dia juga bisa berisikan kategori dengan ringkasan data detail yang dapat dilaporkan. Ya, misalnya jumlah absensi si Asep ada berapa hari gitu ya. Dia nggak masuk berapa hari, dia izin berapa hari, dia lebur berapa hari, itu juga termasuk tabel dimensi. Nah, waktu perkuliahan minggu kemarin juga yang disertai dengan contoh kemarin ya, saya jelaskan bahwa ini bisa jadi akan menjadi satu tabel dimensi di antara tabel dimensi yang kita bisa cari kembali gitu ya dari tabel operasional di area operasional tentunya. Nah, di sini contohkan seperti laporan keuntungan gitu ya, dan dimensi waktu dan seterusnya gitu ya. Dan kemarin juga kita udah mengetahui bahwa konsep daripada data warehouse itu mengandung data hierarki. Bisa jadi per hari, per bulan, per tahun gitu ya. Lalu di sini tabel dimensi bisa berupa dari tabel OTP. Nah, tadi tabel dari OLTP, artinya dari database transaksional ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Walaupun memang isinya tidak satu ke satu. Jadi misalnya saya punya tabel karyawan, di mana tabel karyawan itu ada 10 nih atributnya. Nah, tabel karyawan ini akan menjadi dimensi di data warehouse, misalnya sebagai tabel dimensi, yaitu tabel dimensi karyawan. Tidak harus 10 atribut tadi akan menjadi 10 atribut juga di tabel dimensi. Bisa jadi hanya jadi 8, hanya jadi 5, atau bahkan bisa jadi 15 gitu ya. Lebih banyak jumlahnya daripada tabel di transaksional.
Karena bisa jadi 5 atribut tambahan yang ada di tabel karyawan dimensi di data warehouse itu adalah agregat atribut atau derived atribut, gitu ya. Nah, ini teman-teman harus paham dulu apa itu derived atribut dan agregat atribut. Saya rasa udah paham ya. Nah, derived atribut adalah atribut yang dibentuk dari atribut lain. Kalau agregat atribut berarti atribut yang bergantung pada atribut yang lain. Nah, gitu ya. Nah, di sini dimodifikasi dan kita akan ingat bagian pada data staging yaitu extract, transform, dan load. Itu adalah kunci daripada kita membuat tabel dimensi. Jadi pada minggu kemarin yang dicontohkan ya, saat itu kita membahas tentang tabel log data karyawan menjadi suatu kayak reporting data karyawan. Itu sebenarnya hanyalah salah satu dari pembentukan tabel dimensi. Ya. Nah, boleh aja kita masukin lagi raw table-nya ya dari data karyawan tadi ke dalam tabel report yang kemarin kita buat gitu ya. Sehingga nanti tabel dimensi karyawan itu semuanya tercatat. Ya, mulai dari jumlah, waktu, NIK, nama, absen pagi, absen pulang dan seterusnya. Jadi jumlah atribut itu bisa banyak banget daripada log absen aja. Ya, jadi ingat dia tidak selalu 1 ke 1, tapi bisa juga 1 ke 10, 1 ke 2 atau 1 ke setengah. Itu tergantung dari fakta seperti dimensi seperti apa yang kita butuhkan, lalu beserta dengan atribut-atribut yang kita butuhkan untuk membentuk suatu tabel dimensi, gitu ya. Nah, ini adalah contoh tabel dimensi. Kita bisa lihat di sini ada yang namanya product dimension. Ya, berarti dia adalah tabel di mana nama tabel itu adalah dimensi produk. Nah, tabel produk itu sebenarnya kan ada di transactional database. Ya, kita bisa lihat nih apa aja atribut mentahnya. Yang pertama product key, ya pasti gitu ya. Setiap produk ada primary key-nya. Lalu ada SKU number, ya pasti ada setiap produk ada SKU number-nya. Kemudian ada product description, brand name, kategori name. Itu setiap produk juga ada brand name, kategori name, department name gitu ya. Ada package type, tipenya, ada ukurannya, ada indikator, ada weight ya. Terus ada weight unit of measure, misalnya dia beratnya berapa, terus ukuran beratnya kilogram kah, meter kah dan seterusnya. Lalu storage type. Nah, nanti ke bawahnya kayak shelf life type ya, shelf width, shelf height, shelf depth, itu sebenarnya adalah data yang bisa jadi dibentuk daripada tabel produk yang ada pada data produk di database transaksional, gitu ya. Nah, ini bisa jadi banyak gitu ya atributnya. Jadi tidak selalu dia adalah atribut mentah, tapi bisa jadi dia adalah atribut bentukan yang ada pada tabel di database transaksional tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tabel fakta. Nah, tabel fakta ini adalah tabel utama yang ada pada suatu data warehouse. Jadi dalam merancang tabel fakta ini memang tidak semudah itu gitu ya, walaupun isinya hanyalah foreign key yang ada pada primary key di masing-masing dimensi. Tentunya saat membuat tabel fakta kita harus mencocokkan kembali gitu ya, apakah benar ya fakta ini, dimensi ini bisa terkait dengan fakta yang sama. Jadi jangan sampai ada dimensi yang dia tidak menjadi satu fakta, gitu ya. Nah, jadi di sini definisi formalnya tabel fakta adalah tabel yang mana di dalamnya berisi atribut, dimensi, dan nilai. Jadi bisa jadi ada di tabel fakta itu ada atribut juga, di mana atribut itu tidak berasal dari atribut di tabel dimensi. Jadi dia memang ada atribut sendiri yang menjelaskan suatu fakta. Dan atribut yang menjelaskan suatu fakta itu kebanyakan adalah atribut derived gitu ya, atau agregat atribut. Ya, atribut yang dibentuk oleh atribut yang lain. Gitu ya. Jadi di dalam tabel fakta itu isinya adalah kumpulan daripada foreign key yang menyatukan antara suatu dimensi dengan dimensi yang lain. Lalu menurut Kimball dan Ross lagi tahun 2013 tabel fakta adalah tabel utama
ya dalam suatu dimensional model, yaitu data warehouse, dengan performa perhitungan karakteristik numerik berdasarkan composite key, serta setiap elemen foreign key yang diambil dari tabel dimensi, gitu ya. Jadi di sini atribut derive yang ada pada tabel fakta itu biasanya adalah perhitungan karakteristik numerik. Jadi dia bentuknya numerik. Misalnya total penjualan, gitu ya, atau total apa gitu ya. Jadi dia adalah perhitungan karakteristik numerik serta setiap elemen foreign key yang diambil dari tabel dimensi. Jadi semua primary key yang ada di tabel dimensi akan menjadi foreign key di tabel fakta. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, contoh tabel fakta adalah seperti ini. Kita bisa lihat di situ adalah dead key. Itu adalah foreign key dari tabel dimensi yang mana, gitu ya. Lalu kemudian di situ ada product key dari tabel dimensi yang mana. Kalau kita lihat product key itu adalah dari tabel dimensi product dimension, gitu ya. Itu adalah product key. Ya, dia FK ya, foreign key, gitu ya. Lalu store key itu berupa foreign key juga dari tabel dimensi yang mana, promotion key juga, customer key juga, lalu ada clerk key juga sama. Nah, di situ kita bisa lihat ada transaction. Itu yang akan menjadi primary key-nya di retail sales fact, jadi tabel fakta untuk sales ini ya. Kemudian di situ ada sales dollar dan sales unit. Nah, itu adalah perhitungan yang disebutkan di definisi Kimball and Ross tadi. Ya, berupa perhitungan karakteristik numerik berdasarkan composite key. Yaitu dari penjualan dolar dan penjualan unit gitu ya, sales dollars and sales unit. Jadi dia berupa angka. Jadi kebanyakan derive atribut yang ada pada tabel fakta ini adalah karakteristiknya dihitung secara numerik gitu ya. Nah, di sini kita perkenalkan ada dua skema saja untuk data warehouse. Jadi yang pertama ada yang namanya skema bintang atau star scheme, dan yang kedua adalah skema butiran salju atau snowflake scheme. Nah, ini adalah contoh daripada tabel atau entitas gitu ya dalam suatu transaksional tabel, di mana kita akan menjadikan itu menjadi suatu strategic data warehouse. Ya, di situ ada tabel yang namanya store, ya ada retail promo, ada post process, ada retail customer, ada claim retail, produk, brand, ada clerk itu tadi gitu ya, ada retail payment dan lain-lain. Jadi ini adalah database gitu ya. Ini adalah skema IR diagram atau skema diagram deh yang kita ketahui dari database yang kita miliki. Nah, kita mulai dari pembuatan skema yang pertama, yaitu skema bintang. Jadi mau skema bintang atau skema butiran salju, dua-duanya memiliki dua jenis tabel juga, ya, tabel dimensi dan tabel fakta. Jadi entitasnya ada dua. Nah, skema bintang ini berarti di tengah-tengahnya adalah tabel fakta, kemudian di sekelilingnya adalah tabel dimensi, gitu ya. Sehingga di sini adalah skema yang dibentuk ya dari desain IRD yang menyerupai konstelasi bintang. Jadi bentuknya seperti bintang. Ya, jadi ada bintang besarnya adalah tabel fakta dan dikelilingi oleh bintang-bintang yang kecil yaitu tabel dimensi. Jadi setiap skema dari data warehouse, apapun skemanya itu biasanya terdiri dari satu tabel fakta. Setidaknya untuk skema bintang dan skema butiran salju itu tabel faktanya cuma satu, gitu ya. Nah, menurut Kimball dan Ross lagi, ya, skema bintang merupakan struktur dimensional yang terdiri atas tabel fakta yang terhubung dengan tabel dimensi melalui primary key dan foreign key. Ya, lalu ada definisi formalnya lagi menurut Connolly and Beck tahun 2015 bahwa skema bintang adalah suatu dimensional data model yang memiliki tabel fakta terdiri dari faktual data di tengah, artinya data faktanya di tengah, dikelilingi oleh tabel dimensi tadi yang berupa data reference. Jadi faktual data adalah data fakta dan tabel dimensi itu dia sebut sebagai data reference, ya, di mana yang bentuknya dia bisa didenormalisasikan. Seperti yang kita tahu bahwa data warehouse itu skemanya adalah tidak normal, ya. Jadi ketika query dieksekusi nanti dari skema bintang ini bentuknya jadi tidak normal.
Nah, contoh skema bintang. Nah, contohnya seperti ini. Di tengah adalah tabel fakta, lalu dikelilingi oleh tabel dimensi. Nah, tapi yang harus kita ingat adalah saat membuat data warehouse, yang kita harus buat pertama kali adalah bukan tabel faktanya, tapi tabel dimensinya dulu. Artinya di sini kita akan memiliki date dimension, ya ada store dimension, ada customer dimension, product dimension, promotion dimension, ada clerk dimension. Nanti mereka berenam ini akan berkumpul ke dalam satu tabel fakta. Kita lihat di dalam tabel fakta ada date key. Date key itu adalah foreign key dari date dimension. Jadi ada dimensi terkait dengan date di situ. Date itu bisa tanggal, bulan, tahun, hari, dan seterusnya. Kemudian ada product key. Itu dari product dimension. Berarti akan ada primary key di product dimension beserta dengan atribut reference yang lain gitu ya. Kemudian ada store key, berarti ada store dimension, berarti ada ID store-nya nanti di situ. Di store dimension yang menjadi foreign key di store key pada fakta, tabel fakta yang di sini adalah tabel fakta retail sales atau penjualan gitu ya. Kemudian ada customer dimension. Ya, di situ akan ada customer dimension dan clerk juga ada. Nah, di sini akan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam data warehouse tadi ya. Kita lihat di sini berarti menurut Kimball and Ross ya tabel yang menjelaskan tabel dimensi adalah tabel yang menjelaskan siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana dan mengapa gitu ya. Kalau kita lihat di sini siapanya ada customer, di mananya ada date dimension, ada di product dimension mungkin gitu ya, ada apanya store dimension mungkin gitu ya. Terus ada apa tadi? Siapa, customer, apa, di mana gitu ya. Ada kapan, ada date, tadi ada bagaimana dan ada mengapa di sini gitu ya. Mengapa itu bisa jadi tersebar ya, misalnya di promotion dimension atau di store dimension itu di lebih ke di mana gitu ya, store dimension ya. Kapan itu lebih ke date dimension, siapa itu lebih ke customer dimension. Ya apa yang dijual itu adalah di product dimension, bagaimana dan mengapa itu mungkin ada di promotion dimension atau di cloud dimension gitu ya. Jadi kita akan menjelaskan dan kita akan menganalisa sesuatu dari penjualan yang meliputi apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, dan seterusnya tadi. Itu yang akan kita bentuk ya menjadi suatu tabel dimensi. Nah, yang lebih detailnya seperti ini. Ya, ini contoh yang lebih detailnya. Mungkin memang tidak sama dengan ini. Ini ada 6 ya tabel dimensinya, ini ada 5 tabel dimensinya. Nah, detailnya seperti ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip contohnya. Berasal dari skema tabel yang sama yang ini gitu ya, skema tabel transaksionalnya. Tapi memang mungkin ininya yang beda ya, apa pembentukan data warehouse-nya beda. Jadi dimensinya dia berkurang satu ya, nggak masalah juga ya. Karena memang dia subject oriented. Ini dia namanya adalah retail sales, penjualan retail, yang ini namanya sales aja. Jadi kita juga bisa membuat seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada dimension employee, gitu ya. Berarti ini tidak ada hubungannya dengan customer. Gitu ya. Ini adalah data warehouse dengan skema bintang yang dipakai untuk bagian sales aja, bukan di retail. Artinya kalau retail itu berkaitan dengan customer, ya kalau misalnya sales aja mungkin berkaitan dengan penjualan untuk dianalisa di bagian internal organisasi aja. Nah, di sini ada employee-nya. Ya, tabel employee atau dimension employee, di situ ada employee ID. Employee ID tentu saja itu adalah data mentah yang kita ambil dari data transaksional. Terus ada first name, last name, sama birth year. Nah, ini kemungkinan besar semuanya adalah transaksional database dimasukin ke dimension employee ini. Di mana kita tahu employee ID itu akan menjadi primary key-nya, gitu ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di sini primary key-nya. Nah, lalu ada lagi dimension sales type, tipe penjualannya. Jadi ada sales type ID-nya dan ada tipenya. Nah, bisa jadi dimensi sales type ini adalah berasal dari tabel transaksional juga. Ya, tapi memang dia tidak 1:1. Jadi dia dibentuk lagi.
ya, penjualan ID-nya ada tipenya di sini. Kemudian di sini ada dimension store, yaitu tokonya, jadi ada store ID, ada store address, alamat toko gitu ya, ada city, region, state, dan country. Nah, city, region, state, dan country ini bisa jadi adalah derived atribut, dia agregat atribut, di mana city, region, state, dan country ini diambil daripada address, bisa jadi kan? Karena kemungkinan address itu melengkapi city, region, state, dan country. Atau bisa jadi juga memang di tabel transaksionalnya dia dipisah menjadi seperti ini. Jadi misalnya alamatnya ada Jalan Dago, kotanya Bandung, ya regionnya kecamatannya mana, state-nya apa, country-nya Indonesia misalnya. Lalu di sini ada dimension product, maka di sini ada produknya, product ID, product name, sama product type, tipe produk, dan di sini ada dimension waktu. Ya, ada action date, action week, ada month, year, weekday, dan seterusnya, di mana dimensi waktu ini bisa jadi diambil dari penjualan, gitu ya. Dari tabel penjualan yang ada pada transaksional, tapi dimensinya dipisah di sini. Ya, sehingga pada tabel dimensi waktu ini menjelaskan ada date-nya, ya ada tipenya date, berarti ada jam gitu ya. Ada tanggalnya juga, terus ada week, ada month, ada year, dan seterusnya. Nah, dari fakta ini berarti di sini juga sama menjelaskan apa gitu ya. Apanya produk, misalnya siapanya employee, mengapanya, kapannya dimensi waktu, mengapa bagaimananya mungkin dari store, ya, di mananya store, mengapanya dari tipe sales misalnya. Ya, jadi dia akan menjelaskan itu secara dimensi dan mereka akan memiliki relasi ke tabel fakta gitu ya. Nah, di sini ada product ID, ini berasal dari dimension product, lalu ada time ID dari waktu gitu ya. Ada store ID dari store, ada employee ID dari employee, ya ada sales type ID dari sales type. DIM sales type itu berarti tabelnya namanya tabel DIM sales type ya. Tipe penjualan, dimensi, ini tabel DIM ini dimensi semua. Nah, kemudian di fakta bisa juga kita tambahkan ada price dan ada quantity di sini. Gitu ya. Jadi ada price dan quantity-nya, karena price dan quantity itu adalah atribut bentukan yang tipenya adalah numerik ya. Yang bisa kita letakkan di sini. Jadi isinya adalah ini sebenarnya kita bisa baca secara sekilas ya. Berarti secara fakta ada suatu produk gitu ya, produk ID yang dijual pada waktu tertentu di tempat tertentu, yang ngejual siapa, ya cara menjualnya gimana gitu ya. Sales type itu secara menjual ya. Misalnya cara menjualnya menggunakan booth penjualan atau direct sales dan lain-lain. Lalu harganya berapa dan kuantitasnya berapa. Nah, itu adalah isi dari tabel fakta. Jadi ada berapa dimensinya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 5 dimensi itu kita analisa dari tabel ini. Gitu ya. Nah, sebagai contoh yang akan kita analisa adalah ini, gitu ya. Kemarin juga udah diberitahu bahwa data warehouse itu adalah read only, artinya hanya query yang diizinkan dieksekusi di database data warehouse ya. Nah, di sini kita akan menganalisa dari skema bintang ini. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, dari tabel fakta ini kita ketahui berarti ada suatu produk gitu ya, yang dijual pada waktu tertentu, di tempat tertentu, dijual oleh siapa, cara menjualnya bagaimana, harganya berapa, dan kuantitasnya berapa. Nah, dari situ kita bisa menganalisa, artinya salah satu yang kita analisa adalah menggunakan query. Jadi dari tabel skema ini, dan ini bisa teman-teman implementasikan di RDBMS biasa, ya, menggunakan MySQL, PostgreSQL, dan lain-lain, apapun yang SQL ya. Nah, di sini yang akan saya lakukan adalah menganalisa dan menghitung gitu ya, jumlah telepon misalnya yang terjual di toko kota Berlin sepanjang tahun 2016. Berarti dari tabel tadi yang akan saya lakukan adalah berapa banyak telepon yang terjual
Jadi ada produk ya telepon yang terjual satu di toko kota Berlin, berarti store-nya sepanjang tahun 2016, berarti dari waktunya. Berarti saya hanya ingin tahu dimensi produk, waktu, dan store aja. Kalau saya tidak gunakan sales type dan employee juga nggak apa-apa. Kecuali saya ingin menambahkan lagi salah satu ininya, ya salah satu perintahnya. Misalnya, berapa banyak telepon yang terjual di toko kota Berlin sepanjang tahun 2016 dan yang banyak menjualnya siapa? Nah, artinya 4, gitu ya. Lalu cara menjualnya gimana? Nah, jadi 5, gitu ya. Artinya 5 dimensi tadi saya satukan dalam satu tabel fakta dan saya ingin cari relasinya sehingga saya mendapatkan suatu pengetahuan di situ, gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita tinggal bikin query aja. Ya, di sini kita kan tahu bahwa telepon itu adalah produk, ya, toko kota Berlin itu adalah store, dan sepanjang tahun itu dari tadi dari apa time, gitu ya. Nah, berarti di sini yang kita lakukan adalah select ya dimension store address, berarti alamatnya, gitu ya. Kemudian sum dari fact sales quantity as quantity sold, artinya berapa jumlah telepon yang terjual di toko kota Berlin sepanjang tahun 2016, ya. Nah, itu adalah select-nya. Berarti yang akan kita cari itu adalah store address-nya Berlin, ya, produknya yang terjual di kota Berlin sepanjang 2016, quantity sold. From tabel fakta, ya, fact sales. Nah, ini ya tabel fakta. Lalu kita lakukan inner join, ya, karena memang inner join, ya, teman-teman harus ingat apa itu inner join, ya. Inner join dim product on fact sales.product.id sama dengan dim product.product.id. Ya, jadi dia akan inner join dari tabel fakta product ID yang ini dengan primary key-nya dimension product ID ini. Berarti disamakan dulu, gitu ya, ID produknya yang ada di tabel fakta dengan di tabel dimensi produk. Kemudian yang dijoinkan lagi adalah waktunya, ya, waktu yang ada di tabel fakta dengan dimensi waktu. Ya, di sini fact sales.time.id, jadi time ID di tabel fakta fact sales, ya, sama dengan time ID di tabel dimensi waktu di sini. Lalu di inner joinkan lagi dengan apa ini store ID, ya, di mana store ID dari fakta disamakan dengan store ID pada dimension store. Nah, lalu where-nya apa? Where-nya tadi kan sepanjang tahun 2016, berarti action year-nya adalah 2016. Lalu store city-nya adalah di kota Berlin. Kemudian produknya adalah handphone, gitu ya, phone, telepon, gitu ya. Lalu kita grup di sini, kita grup dari dimensi store ID dan address-nya. Artinya dia akan dikumpulkan berdasarkan store ID dan store address-nya. Maka kita akan dapat hasil berapa banyak telepon yang terjual di toko-toko di kota Berlin sepanjang tahun 2016. Nah, kalau mau dipanjangin lagi, berarti kita tinggal inner join-kan lagi, where-nya kita tambahkan, nanti kita bisa grup kita tambahkan lagi, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kalau kita ingin melakukan query dari skema data warehouse bintang yang dibuat dari tabel-tabel seperti ini. Ya, dimensinya ada 5, dan faktanya di tengah-tengah ada 1. Nah, lalu kita membahas dengan tentang skema yang kedua, yaitu Snowflakes. Ya, di sini skema Snowflakes adalah skema yang lebih kompleks daripada skema bintang. Ya, jadi dia lebih kompleks. Bisa menghasilkan analisis yang sama, tapi tabelnya dia lebih kompleks karena dimensi yang nantinya akan membentuk dimensi dari tabel fakta itu bisa beranak pinak, gitu ya, atau istilahnya kalau di database itu dia memiliki hierarkinya. Nah, di sini kita lihat definisi formal Snowflakes menurut Kennelly and Beck bahwa Snowflake Scheme adalah sebuah model data dimensional yang memiliki tabel fakta pada pusatnya, gitu ya, di mana dikelilingi oleh tabel dimensi, tapi tabel dimensinya sudah dinormalisasi. Berarti dia tidak akan mungkin ada duplikasinya. Kalau star skema ini bisa jadi ada duplikasi, gitu ya.
Ya, misalnya di sini ada duplikasinya. Ya, kalau nggak percaya, lihat kita coba kita telaah isinya ya. Jadi sebenarnya kalau kita menguasai database, kita bisa tahu bahwa oh ini tuh duplikasi gitu ya. Karena misalnya store ID 1 country-nya Indonesia, store ID 2 country-nya Indonesia juga, store ID 3 country-nya Indonesia juga, kan berarti ada banyak multiple data di situ. Jadi dia tidak normal. Apalagi yang time ini juga dia tidak normal. Paling yang normal itu adalah produk ya, sama employee. Itu yang normal ya, sama sales type. Kalau store sama waktu dia tidak normal. Maka dia perlu dinormalkan. Artinya kalau mau dinormalkan tabel ini kan berarti kan harusnya country ini dia dipisah menjadi tabel sendiri gitu ya, tabel country. Kalau country ID-nya adalah 001, dia adalah Indonesia, sehingga nanti ID country itu menjadi foreign key di store. Nah, itu adalah normal gitu ya. Ingat ya, bahwa normal tabel itu yang memenuhi bentuk normal ketiga, sedangkan ini tidak memenuhi normal ketiga, dia duplikasi datanya. Nah, itu dasar dari database yang harus teman-teman kuasai. Nah, jadi bedanya dengan tabel bintang tadi, dia normal, gitu ya. Berarti nanti dia akan memiliki hierarki. Hierarki itu adalah bentuk suatu kenormalan dari tabel, gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini kalau kita samakan dengan contoh yang di atas tadi ya, yang ini ya. Atau kita samakan dengan contoh yang ini aja, gitu ya. Yang sama-sama diambil dari sini, bentuknya seperti ini. Nah, gitu. Nah, mantap kan ini ya. Ini saya zoom gitu ya. Nah, dimensinya sama dengan tadi gitu ya. Jadi artinya kalau kita ingin membentuk data warehouse dari transaksional tabel ke skema butiran salju, bentuknya masih sama, dimensinya masih sama. Kita punya dimension employee di sini. Sama kan? Deploy ID, first name, last name, birth year. Kemudian di sini kita punya dimension produk. Oh, ternyata produk juga tidak normal ya. Jadi kalau tadi di sini produk type itu dia dipisahin. Kalau tadi dia digabungin ya. Jadi bisa jadi produk ID 1 itu telepon gitu ya, namanya telepon, tipenya ponsel, tipenya alat komunikasi misalnya. Yang kedua tipe produk ID 2 namanya handphone, tipenya alat komunikasi juga. Berarti kan dia sama-sama alat komunikasi. Berarti nanti akan ada duplikasi alat komunikasi di situ. Sehingga dibikin normal dulu dimension produknya, dibagi menjadi dimension produk dan dimension product type. Jadi ada tipenya. Nah, di sini ya. Jadi kalau di sini adalah ID-nya 001, produk name-nya adalah telepon, produk tipe ID-nya adalah type 01. Type 01 itu nama produknya adalah alat komunikasi. Tipe produknya adalah alat komunikasi. Jadi di sini normal ya. Dia memenuhi bentuk ketiga. Kalau employee dia udah normal, sales juga udah normal. Nah, store tadi, gitu ya. Store kita normalkan dulu. Ya tadi sudah saya kasih contoh bahwa di store itu nanti country Indonesia ada banyak banget sehingga dia dinormalin gitu ya. Nah, cara menormalkannya gimana? Dia akan membentuk suatu hierarki. Jadi dia sama-sama dimension store. Nah, biar normal gimana? Berarti di sini adalah store ID, store address sama city ID. Ya, nanti ini city ID ini adalah foreign key dari city, dimension city di sini. Dimension city akan punya city ID dan region ID. Nah, region ID ini adalah foreign key. Primary key-nya ada di mana? Ada di dimension region. Jadi ada region ID sebagai primary key di sini, ada region-nya apa, state ID-nya apa. Nah, state ID itu adalah foreign key dari dimension state dan seterusnya sampai dengan dimension country. Ini terakhir. Nah, dia normal, gitu ya. Ini normal. Kemudian waktu juga normal. Ya, jadi di sini akan ada week, ada month, ada year, ada weekday. Nah, sehingga bentuk skema seperti ini disebut sebagai skema butiran salju karena tabel dimensi yang dia ambil itu harus normal. Sebenarnya dimensinya sama-sama 5, jadi sama aja nanti di tabel faktanya adalah produk ID juga, time ID juga, store ID juga, dan seterusnya. Ada price dan quantity juga, mirip dengan skema bintang tadi, tapi tabel dimensinya dia bikin normal. Sehingga ketika kita akan mengquery, kita harus mengquery sampai dengan dimensi-dimensinya.
ya, dimensi apa, hierarki dimensinya apabila itu diperlukan. Oke, ini adalah contoh daripada melakukan query untuk skema butiran salju. Jadi kita ambil contoh yang sama ya. Tadi itu kita ingin menghitung jumlah telepon yang terjual di kota Berlin sepanjang 2016. Jadi ini sama aja nih yang ingin kita ketahui. Artinya sebenarnya skema bintang yang dibuat tadi dengan skema butiran salju yang tadi bisa menghasilkan sesuatu yang sama. Dia hanya berbeda skemanya aja. Nah, yang kita lakukan apa? Kita lakukan select seperti biasa. Ya, yang di-select juga sama gitu ya. Nah, yang membedakan adalah from-nya karena dia akan banyak inner join. Ya, yang pasti dari data dari tabel fakta, lalu dia akan melakukan inner join dari produk. Terus ada product type ID-nya karena produk tadi kan dibagi menjadi dua karena normal. Kemudian dari sales time ID-nya, tapi sales time ID-nya nanti akan langsung ke year aja ya, ke dimension year. Karena yang diinginkan adalah sepanjang tahun 2016 aja. Sehingga tidak perlu kita lakukan penelusuran waktu dari bulannya nggak perlu, dari weekday-nya nggak perlu, dari week-nya nggak perlu, tapi langsung ke year aja. Nah, store-nya juga sama. Yang dibutuhkan adalah di kota Berlin, maka kita akan ambil dimension store-nya dan dimension city-nya aja. Ya, untuk country dan seterusnya itu nggak perlu, gitu ya. Kemudian dari store-nya juga ID ini ya, dan store city ID gitu ya. Jadi dia akan dari store dan city aja. Lalu waktunya adalah dari waktu dan tahun aja. Lalu dari produk dan dari sales. Sehingga yang akan nanti dilakukan proses query karena dia bentuk tabelnya normal, jadi datanya itu akan sangat mengandalkan indeks. Ya, dan kalau kita belajar database, kalau kita bandingin ya, skema yang ini dengan yang tadi, akan lebih cepat pencarian skema butiran salju, karena dia tidak duplikasi gitu ya. Lalu where-nya juga sama, action year-nya 2016, city-nya Berlin, produknya adalah telepon ya. Kemudian kita group by ya, store ID dan store address-nya. Nah, ini adalah query yang kita gunakan untuk menghasilkan jawaban yang sama, yaitu menghitung jumlah telepon yang terjual di toko kota Berlin sepanjang tahun 2016. Ya, sama aja, yang berbeda skemanya. Dan kalau kita lihat dari skemanya, karena ini normal, berarti duplikasi datanya nggak ada, gitu ya. Kalau duplikasi nggak ada, maka pencarian data akan bisa lebih cepat. Ya, sehingga di sini kita akan memiliki kelemahan dan kelebihan tentang skema bintang dan skema butiran salju. Nah, ini adalah contoh yang lainnya, gitu ya. Jadi teman-teman bisa coba implementasikan skema ini di database kalian ya. Jadi ada yang namanya classic model, bisa download database-nya di Google beserta isinya. Ini skemanya, jadi kalian bisa download. Kemudian kalian bentuk menjadi tabel skema bintang seperti ini. Jadi ini adalah fact order, artinya fakta produksi ya. Order itu pemesanan. Berarti yang dimensi yang ingin kita ambil adalah dimensi terkait dengan pemesanan, berarti ada customer, ada employer, ada produk, dan ada waktu. Jadi kita ambil 4 aja dimensinya, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah atribut-atributnya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada atribut yang memang berasal langsung dari atribut transaksional ini, dan juga ada banyak sekali atribut yang berasal dari bentukan, gitu ya, di sini. Nah, kayak gini aja di employ ya. Coba kita lihat di employ di sini, mana employ? Nah, ada employee number, ada last name, ada first name, ada extension, ada email, ada office code, ada reports to, dan ada job title. Sedangkan employee di sini ada employee number, employee name sama, extension, email masih sama, job title. Nah, job title ini sebenarnya berasal dari dari mana nih? Nah, ada job title ada ya. Terus office code, office address, office varchar dan lain-lain ini sebenarnya diambil dari tabel office gitu ya. Diambil dari tabel office. Makanya dia bilang tidak harus 1 ke 1 ya. Bisa jadi 1 ke 2, 1 ke 3, atau 1 ke setengah. Artinya tabel employee dia gabung
dengan tabel office menjadi satu dimensi, yaitu dimensi employee, dan di dalamnya itu ada informasi terkait employee dan office-nya. Berarti 1:1/2 gitu ya. Karena 2 jadi 1 ya, 1:1 kan berarti. Ayo, ya statistik, hitung-hitungan matematiknya harus bagus. Lalu ada tabel produk, date sama dimension customer, lalu di sini disatukan. Dan di sini ada price each, price total, dan lain-lain, itu sebenarnya diambil dari dimension product yang dijadikan reference di tabel fakta ini. Berarti di tabel fakta order ini kita bisa tahu ada suatu order gitu ya, dengan total dengan harga satuannya berapa, totalnya berapa, order tanggalnya kapan, dan seterusnya. Ya, dan ini adalah foreign key-nya dari dimensi yang lain, jadi ada di paling bawah. Berarti tabel tambahannya semuanya ada di sini, dan semua kita bisa lihat dia numerik ya. Jadi ini integer, 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 ini double, integer, 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 integer. Jadi semua atribut tambahan yang ada di tabel fakta itu semuanya adalah numerik. Kalau nggak kita pakai nggak apa-apa juga sih. Ya kalau kita pakai ya tergantung tadi. Ini adalah fakta order yang ingin kita cari itu apa aja nantinya. Dan ini biasanya adalah tabel, ini adalah data warehouse yang dibuat ya untuk bagian order ya. Nah, ini ada kelemahan dan kelebihannya. Ya, untuk skema bintang sendiri memang mudah dipahami karena dia sederhana dan mengizinkan yang namanya duplikasi. Kemudian untuk query-nya dia lebih cepat gitu ya, saat proses OLED terjadi. Lalu karena bentuknya yang memang sederhana, jadi kita bisa lihat dari dimensi-dimensinya aja. Kemudian kekurangannya adalah yang pertama, ukuran datanya pasti lebih besar karena dia ada duplikasi, kemudian maintenance-nya akan lebih sulit ya ketika nanti data baru masuk ke dalam data warehouse. Nah, kemudian ini adalah Snowflake ya. Nah, Snowflake ukuran datanya lebih kecil karena dia tidak duplikat. Lalu yang kedua, karena dia tidak duplikat, dia normal ya, kita dengan mudah melakukan maintenance dan update data warehouse-nya. Kemudian dia akan lebih cepat proses query-nya saat proses ekstrak, transform, dan load. Kekurangannya adalah pertama, sulit dipahami karena dia kompleksitasnya, dan sulit mencari data yang dibutuhkan karena strukturnya itu kompleks dan bisa jadi dia bercabang karena memang harus normal. Ya, sebagai contoh tadi ada yang bentuk normalnya hierarki seperti ini, tapi ada juga yang dimensi bentuknya tidak hierarki ya untuk waktu, tapi dia bercabang, gitu ya. Jadi normal itu ya dicontohkan tidak selalu bentuknya menjadi hierarki, tapi bisa menjadi cabang seperti ini. Oke, jadi itu adalah dua skema dari data warehouse yang bisa kita implementasikan, gitu ya. Nah, di sini ada tambahan mengenai 9 tahap desain data warehouse menurut Kimball and Ross. Jadi saat kita ingin membuat suatu data warehouse, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ada 9 tahap yang kita bisa lakukan. Yang pertama, dia bilang choose the process, artinya kita pilih prosesnya dulu. Nah, kita masih ingat kan tadi bahwa data warehouse itu berorientasi subjek ya. Bahwa subjek utamanya apa? Berarti subjek utamanya adalah merujuk pada suatu kegiatan bisnis yang nanti akan kita cari jawabannya terhadap kegiatan bisnis tersebut, gitu ya. Misalnya adalah proses penjualan, ya seperti yang dicontohkan pada dua skema di atas itu adalah untuk penjualan ya, sales, semuanya sales. Berarti kita akan merancang semua dimensi apa aja yang harus terkumpul menjadi suatu fakta yang diperlukan untuk menjawab semua pertanyaan berkaitan dengan penjualan, nah, atau berkaitan dengan fakta di penjualan. Dimensinya bisa kita tambahin sebanyak mungkin, gitu ya. Lalu yang kedua, choose the grain, artinya menentukan apa yang akan diwakili atau dipresentasikan pada suatu tabel fakta. Ya, walaupun secara alami tabel fakta itu terdiri dari beberapa foreign key. Bukan beberapa, semua foreign key dari tabel dimensi. Tapi boleh aja dalam tabel fakta itu ada atribut tambahan, ya kan, ada atribut tambahan yang bentuknya numerik.
Nah, artinya dalam satu fakta, kita mau nampilin apa yang tipenya numerik, yang berkaitan dengan dimensinya. Jadi kita bisa tentukan grain-nya dulu. Dari tabel dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta. Ya, sebagai contoh tadi, kita di sini merujuk grain-nya adalah ada price dan ada quantity, gitu ya. Ini akan berkaitan dengan produk, berarti dimension yang berkaitan dengan fakta, yaitu harga dan kuantitas. Nah, data price dan kuantitas kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari tabel produksi transaksional yang ini tentunya, gitu ya. Ada harga dan ada kuantitas di situ. Oke, terus di sini yang ketiga, identify and confirm the dimension. Jadi kita identifikasi ada berapa banyak dimensi yang ingin kita susun. Nah, contoh-contohnya udah sering kita lakukan. Contoh yang kemarin yang HRD itu, gitu ya. Ada berapa banyak dimensinya? Misalnya dari dimensi karyawan aja, dimensi ini, dimensi itu, dimensi waktu, dimensi tempat, dan lain-lain. Yang pasti dimensi itu akan merujuk ke dalam 6 tadi ya. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana. Ada satu lagi lupa. Nah, kemudian yang keempat baru pilih faktanya. Dari dimensi itu ngumpul ke dalam satu fakta, di mana fakta itu akan terkait dengan subjek tadi. Kalau dia ditujukan untuk bagian penjualan, maka dia akan menjadi suatu tabel fakta penjualan. Kemudian store the particular in the fact table. Nah, ini adalah perhitungan suatu atribut yang bisa dipertimbangkan untuk disimpan di database. Jadi kita bisa tambahkan suatu atribut di sini tambahan yang berupa pre-calculation atau yang sudah dikalkulasikan, gitu ya, sesuatu yang sudah dikalkulasikan pada tabel fakta. Misalnya kayak total diskon, total allowance, ya, ada extended net price dan lain-lain. Itu berarti kan adalah pre-calculation yang sudah dikalkulasikan di sini. Kalau memang ada dan memang mau dimasukin, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian round out the dimension table. Berarti dari tabel dimensi tadi yang sudah diidentifikasikan, dibuat deskripsinya, dan deskripsi itu artinya adalah atribut-atribut yang ada pada tabel dimensi, itu harus memuat suatu data yang nantinya akan menjadi informasi ketika dilakukannya proses query di skema data warehouse yang tadi, gitu ya. Kemudian kita juga bisa tambahkan metadatanya. Ya, artinya data yang menjelaskan data terkait dengan dimensi tersebut, jadi nanti akan lebih mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian yang ketujuh adalah pilih durasi dari database-nya. Nah, di sini kita tentukan data yang akan dimasukkan ke data warehouse itu durasinya berapa frekuensinya berapa sering, gitu ya. Misalnya setiap hari bisa, setiap bulan, setiap jam bisa, gitu ya. Atau setiap bulan, setiap tahun juga bisa. Yang nanti akan masuk ke dalam tabel dimensi dan akan digabungkan ke dalam tabel fakta. Lalu yang nomor 8, determine the needs to track slowly changing dimension. Berarti dimensi itu bisa berubah-ubah, gitu ya. Bisa menjadi lebih kecil atau menjadi lebih besar. Nah, dimensi itu harus kita perlambat perubahannya. Jadi jangan misalnya frekuensi data warehouse kita per jam. Jangan sampai nanti tiba-tiba di jam kelima itu kita tambahkan dimensinya, di jam ke-6 kita kurangin lagi, itu jangan, gitu ya. Kemudian yang ke-9, kita pilih teknologi apa yang akan kita gunakan untuk mencatat data warehouse tadi. Jadi ini design the physical design. Jadi kita lakukan perencanaan physical data warehouse-nya dan kita akan tentukan data warehouse ini akan disimpan seperti apa nantinya. Nah, baik, seperti itu untuk materi kita yang ketiga ini, gitu ya, pertemuan ketiga ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.